uji beda lebih dari 2 rata-rata. Ya. Nah, ini nanti akan dikembangkan dengan ANCOVA dan MANOVA. Ya, yang intinya adalah sama, cuman sudut pandangnya itu yang berbeda. Ya. Dan nanti akan ada yang mirip-mirip seperti regresi, tapi itu sebetulnya bukan regresi, karena kita tidak membuat persamaan regresi. Ya. Kita tidak bermaksud untuk membuat persamaan regresi yang digunakan untuk memprediksi, mengestimasi, dan sejenisnya. Intinya tetap sama untuk melihat ada tidaknya perbedaan rata-rata yang lebih dari 2. Baik, yang pertama kali adalah analisis varian one way, itu maksudnya sumber perbedaannya hanya satu. Ya, yang menjadi treatmentnya itu hanya satu arah, one way, satu arah. Kemudian yang berikutnya itu 2 arah, tetapi nanti ada dua arah yang tidak membedakan, ya, tidak membedakan kedua arah itu, dan yang berikutnya itu membedakan. Jadi ada interaksi per sel, gitu ya. Itu membedakan pengaruh 2 arah itu. Tapi kalau nanti tetap sendiri-sendiri, itu namanya two-way analysis varian without interaction. Baik, bagian ini akan saya review sebentar. Oke, one way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis tentang beda lebih dari 2 rata-rata dengan satu sumber perbedaan. Ya, misalkan ini adalah satu, ya, sumber perbedaannya adalah tingkat pendidikan. Ya, tingkat pendidikan. Yang membedakan itu pendidikan misalkan SMU, D3 dan S1. Dilihat dari sudut perbedaan tingkat pendidikan. Misalkan kita membedakan nilai tes karyawan berdasarkan 3 kelompok pendidikan itu, SMU, D3 dan S1. Nah, ini. Jadi ini melihatnya hanya dari satu. Pembedaan rata-rata ini 46, 50, 62, 42, 70, 60 dengan 55, 70, 68, 65, 74, 61, 53 dan seterusnya ini hanya dari satu sisi, ya, dari satu sisi yaitu tingkat pendidikan. Nah, kalau kita olah dengan data ini dengan SPSS, ya, SPSS akan menghasilkan nilai seperti ini, ya, nilai seperti ini, ya, nilai F. Jadi alat uji yang digunakan adalah distribusi F, ya, distribusi F. Ya, kalau data ini sekali lagi data ini skor dengan pendidikannya ini kita masukkan, ya, kita masukkan ke dalam SPSS dengan cara ada petunjuknya di sini, ya, saudara bisa coba, ya, kalau ada kesulitan nanti kita bisa lihat bersama. Nah, hasil hitungannya adalah ini. Distribusi yang digunakan sekali lagi adalah distribusi F, analisis varian itu. Kemudian signifikannya adalah 0,018. Kalau kita gunakan tingkat signifikansi 5%, berarti nilai signifikan ini lebih kecil dari 5%. Artinya menolak H0. Ya. Seperti biasanya, H0 selalu dinyatakan tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh dan semacam itu. Itu yang dinyatakan di dalam H0. Kalau HA-nya itu biasanya ada pengaruh, ada perbedaan dan seterusnya. Nah, kalau kita menolak H0 berarti ada terjadi perbedaan, ya, satu kelompok pendidikan satu dengan kelompok pendidikan yang lain. Nah, kalau
cara menganalisis seperti ini kita lakukan secara konvensional itu seperti ini. Ya, H0 semua rata-rata skor sama, HA terdapat rata-rata skor yang berbeda. Nilai kritisnya kita bisa lihat dari tabel ini, F1-nya DF1-nya 2, DF2-nya 18, tingkat signifikansinya 5%, nilai kritisnya ini. Nilai hitungnya ini. Ya, ini secara konvensional membandingkan nilai hitung dengan nilai kritis. Nilai hitung lebih besar maka menolak A0. Kesimpulannya itu terdapat rata-rata skor yang berbeda. Itu secara konvensional. Kalau saudara nanti di ujian hanya menggunakan cara ini saya sudah bisa terima. Tetapi jangan lupa bahwa saudara harus menyebutkan hipotesisnya seperti apa. Ini harus saudara sebutkan hipotesis ini. Ya, saudara sebutkan hipotesis, nilai tingkat signifikansinya alfa 5%, signifikannya sekian, keputusannya menolak A0. Jadi tanpa membandingkan nilai hitung dan nilai kritis dari F itu sudah tidak masalah. Tetapi tetap strukturnya seperti ini. Ada hipotesisnya, ada tingkat signifikansinya, ada signifikans atau probability-nya, ada keputusannya, ada kesimpulan. Ya. Oke, ini ringkasannya seperti ini. Ya, ringkasannya seperti ini. Oke, jadi melihat perbedaan rata-rata yang lebih dari 3 dari satu sumber. Kalau dalam hal ini adalah tingkat pendidikan. Kemudian ini jika diinginkan menguji skor rata-rata tingkat pendidikan mana yang berbeda, lakukan pemrosesan menggunakan post hoc. Caranya bagaimana? Ya, pada waktu kita mempunyai One way ANOVA, kita klik dependent list-nya. Dependent list-nya adalah skor, ya. Kemudian di sebelah kanan itu ada post hoc. Ya, saudara klik post hoc. Ya, saudara klik post hoc, kemudian aktifkan CV karena ini yang sebelah sini nih. Ya, oke. Nah, kemudian klik OK akan muncul seperti ini. Akan muncul hasil seperti ini. Ya, akan muncul hasil seperti ini. Ya, misalkan tingkat pendidikan SMA dengan D3 sama atau tidak. Nah, ini saudara lihat signifikannya. Oh, signifikannya lebih besar dari 5% berarti sama. Antara SMA dengan S1, oh berarti berbeda. Ya, antara D3 dengan SMA mestinya sama seperti di atas ya. Kemudian antara D3 dengan S1 sama juga. Ya. Jadi di sini dengan post hoc akan kelihatan yang berbeda mana. Itu kalau saudara menginginkan seperti itu. Oke. Jadi ini yang bawah ini menganalisisnya atau menceritakannya. Baik. Nah, sekarang yang two-way ANOVA itu dilihat dari dua sisi, dua arah ya. Dari dua arah. Kalau tadi hanya melihat dari tingkat pendidikan saja, sekarang misalnya pengujian dilakukan untuk membandingkan skor tes rata-rata antara karyawan berpendidikan SMU D3 dan S1 dan antara karyawan pria dan wanita. Jadi melihatnya bukan hanya dari tingkat pendidikan, ya, tetapi dari tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Ya, ini dari dari dua sisi. Ya. Yang pertama itu tidak melihat interaksi secara simultan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan, tapi satu persatu. Nah, sekarang datanya misalkan seperti ini. Nah, nanti yang dimaksud satu persatu itu dilihat rata-rata berdasarkan tingkat pendidikan ini sama atau tidak.
rata-rata berdasarkan bagian produksi, pemasaran, keuangan, SDM sama atau tidak. Tidak melihat pengaruh secara simultan antara tingkat pendidikan dan bagian, itu namanya two-way ANOVA without interaction per cell. Nah, kalau data itu kita olah dengan SPSS akan ketemu hasilnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita buat analisis ini bahwa berdasarkan pembedaan tingkat pendidikan itu F-nya adalah berapa itu? 6,548. Signifikannya 0,031. Berarti berbeda. Berdasarkan bagian, ya, berbeda atau tidak? Tidak, karena F hitungnya juga kecil, nilai signifikannya lebih besar dari 5%. Ya. Jadi tidak signifikan pembedaan berdasarkan bagian. Nah, ini kalau ditulis secara konvensional seperti ini. Ya. Tidak terdapat perbedaan skor rata-rata berdasarkan tingkat pendidikan. Ya, kemudian tidak terdapat perbedaan skor rata-rata karena bagian. Nah, ternyata berdasarkan bagian, ya, berdasarkan bagian nilai hitungnya kecil, ya, menerima H0. Nah, dengan membandingkan nilai kritis tadi sudah membandingkan tingkat signifikansi dan signifikans atau probability kita bisa melihat. Ya, itu two-way analysis varian without interaction per cell. Jadi tidak melihat pengaruh perbedaan tingkat pendidikan dan jenis kelamin secara simultan. Ya, oke. Nah, sekarang yang berikutnya itu two-way ANOVA with interaction per cell. Ini akan melihat pengaruh. Nah, ini tadi hanya melihat berdasarkan tingkat pendidikan saja. Ini hanya melihat berdasarkan bagian saja. Tapi sekarang melihat berdasarkan tingkat pendidikan dan bagian secara simultan. Yang dibandingkan mana? Ini sel-sel ini. Ini yang dibandingkan. Jadi melihat pengaruh tingkat pendidikan dan bagian secara simultan terhadap apa? Terhadap skor, ya, skor tes, ya, terhadap skor tes masuk, ya, berdasarkan tingkat pendidikan dan bagian atau produksi, pemasaran, keuangan, SDM. Oke, nah sekarang kalau dihitung seperti ini hasilnya. Nah, berdasarkan pendidikan itu ada perbedaan, berdasarkan bagian tidak terdapat perbedaan, kita lihat signifikan ya dengan ini. Nah, berdasarkan pendidikan dan bagian secara simultan, ternyata signifikannya 0,528. Juga tidak ada pengaruh secara simultan. Nah, ini uraiannya di sini. Jadi berdasarkan pendidikan berbeda, berdasarkan bagian tidak berbeda, berdasarkan pendidikan dan bagian secara simultan menerima 0, tidak ada perbedaan. Itu cara pembuktian konvensionalnya seperti ini. Ya. Oke. Urut-urutan untuk pengujian dengan SPSS saya kira tidak terlalu sulit. Nah, ini sudah pernah diberikan dulu di S1, saya review sebentar. Nah, sekarang kita masuk ke yang baru, yaitu ANCOVA. Nah, sekarang kita melihat bahwa tadi yang digunakan untuk membedakan tadi itu kategorial semua. Ya, kategorial semua. Misalkan tadi berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan bagian.
Ya, itu yang duwe ANOVA. Ya. Sekarang ANOVA menguji pengaruh satu variabel kategori dan satu variabel kontinu terhadap satu variabel kontinu. Terhadap satu variabel kontinu. Oke, sekarang saudara baca dulu ya. Saudara baca sebentar, saya tak apa namanya.
ANCOVA menguji pengaruh satu variabel kategori dan satu variabel kontinu terhadap satu variabel kontinu. Contohnya ini. Jadi kalau tadinya itu semua variabelnya kategorial yang mempengaruhi satu nilai tertentu. Ini sekarang ada dua yang berbeda. Yang satu itu kategorial, yang satu itu kontinu. Berpengaruh atau mempengaruhi atau tidak dengan variabel dependent data yang kontinu. Oke. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Ya, di sini gaji sebagai variabel dependent, apakah dipengaruhi oleh bagian, apakah dipengaruhi oleh masa kerja. Bagaimana membuat tadi SPSS ada caranya. Ya, ini ada caranya bagaimana membuat. Ada petunjuknya, bisa saudara lihat. Nah, datanya itu hanya 15. Nah, kalau itu diolah, ya, kalau diolah dengan SPSS, ya, proses menggunakan SPSS adalah, jadi data ini sudah dibuat dulu, ya, saudara pelajari dulu, nanti kalau saudara tidak bisa, saudara saya apa namanya, saya ajari, saya buatkan filenya. Ya, setelah ini dibuka dengan SPSS, saudara klik analyze, klik general list, general linear model. Ya, klik analyze, klik general linear model, kemudian univariate. Terus nanti akan muncul kotak-kotak seperti ini. Yang mana dependent variable kita tahu itu apa namanya, gaji ya. Kemudian apa namanya, faktorialnya mana tadi, ada faktorialnya tadi bagian ya, bagian. Kemudian yang satunya itu kovariatnya adalah MK. Oke. Nah, saudara ikuti, saudara masukkan ke masing-masing kolom. Kemudian klik OK, diperoleh hasil seperti ini. Coba saudara baca dulu. Saudara baca dulu hasil ini.
hasil hitungan. Tadi di depan saya sudah menyampaikan, kalau analisis of varian ini dan derivasi-derivasinya, itu walaupun ada istilahnya variabel dependen, itu tidak dimaksudkan untuk membuat persamaan regresi, bukan. Tapi tetap untuk melihat apakah ada perbedaan. Perbedaan ini kan ada yang disebut penyebab. Nah, ini yang disebut variabel independen. Yang menyebabkan berbeda, atau di sini disebut dengan sumber perbedaan. Jadi, ambil contoh, unit kerja. Apakah unit kerja ini mengakibatkan gajinya itu berbeda? Sumber unit kerja ini apakah mengakibatkan gajinya itu berbeda? Tuh. Kemudian yang berikutnya masa kerja. Apakah masa kerja itu mengakibatkan gajinya itu berbeda? Ya, jadi tetap fokusnya bukan pada estimasi, prediksi, dugaan dan sejenisnya, tapi tetap melihat sumber yang menyebabkan ada atau tidaknya perbedaan itu. Itu analisis varian. Sehingga kalau kita lihat hasil hitungannya, ya, masa kerja MK itu nilai signifikannya adalah 0,029. 0,029 menolak nol karena kurang dari 5%. Berarti berpengaruh, masa kerja itu mempengaruhi adanya perbedaan gaji. Sedangkan unit kerja itu nilai signifikannya adalah 10,9%. Yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh, artinya F-nya itu lebih kecil dari F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Kemudian kesimpulannya adalah menerima H0. Berarti tidak ada perbedaan rata-rata penghasilan yang disebabkan oleh perbedaan unit kerja. Tuh. Itu ANCOVA. Jadi mau melihat sumber perbedaan rata-rata populasi tetepan, yaitu gaji yang diakibatkan atau yang dipengaruhi oleh dua sumber, yaitu yang satu kategorial, yaitu bagian, yang satunya adalah kuantitatif, yaitu masa kerja. Oke, nah saudara hati-hati ya di sini nanti ya, mana yang masuk dependen, mana yang masuk saya enggak begitu, bentar saya berbesar. Sebagai fixed factor, kemudian covarian. Nah, ini variabel masa kerja, ini variabel independen. Jadi yang faktor itu adalah yang kategorial, variabel yang kategorial, yaitu dari unit. Ya, jadi yang covariate itu adalah yang continue. Oke. Jangan kebalik ya. Ini sama ya, tadi hasilnya sama ya. Ini
apa namanya? Sekarang MANOVA. Nah, MANOVA merupakan metode analisis statistik untuk menguji pengaruh variabel kategori terhadap 2 atau lebih variabel kuantitas kontinu. Ya, jadi variabel kategori ya terhadap 2 atau lebih variabel kontinu. Ada 2 yaitu one way MANOVA dan two way MANOVA. Ya, oke. Asumsinya seperti tadi di depan sudah ada, variabelnya adalah diperoleh secara random sampling, kemudian variabel independennya harus kategori dan variabel dependennya itu kontinu atau kuantitatif. Kemudian tidak ada multikoliniaritas, ya. Variabel dependennya kan ini lebih dari 1, jadi tidak ada apa namanya multikoliniaritas antar variabel dependen karena variabel dependennya lebih dari 1. Ya, sarannya itu kurang dari 90%, itu besar. Kemudian datanya bersifat normal, berdistribusi normal. Kemudian varians antar kelompok sama atau homogenitas. Anggapannya begitu. Oke. Tolong ini dibaca dulu ya, nanti kita lihat contohnya. Oke, yang pertama, one way MANOVA merupakan metode analisis statistik untuk menguji pengaruh satu variabel kategori terhadap 2 atau lebih variabel kuantitas. Misalnya, satu variabel kategori itu adalah tingkat pendidikan. Kemudian, variabel dependennya, ya, yaitu kinerja, nilai kinerja, dan gaji.
tanda panahnya seperti ini. Sekali lagi, konteks variabel independen dan dependen ini bukan untuk membuat persamaan regresi yang digunakan untuk membuat estimasi, bukan. Tetapi ini, faktor pendidikan ini apakah berpengaruh terhadap dua variabel dependen ini, mengakibatkan nilai kinerja itu berbeda atau tidak, mengakibatkan nilai gaji itu berbeda atau tidak, itu tingkat pendidikan. Jadi dari satu sisi tingkat pendidikan, dari satu sisi one way manova, ya karena kenapa kok disebut kok bukan apa namanya, bukan one way ANOVA, karena ada dua variabel dependen ini. Ya. Oke. Kita lihat contohnya. Sebuah penelitian dilakukan untuk menguji hipotesis bahwa gaji karyawan dan nilai kinerja karyawan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan karyawan. Tabel berikut ini data tentang gaji karyawan, gaji dan nilai kinerja karyawan, N kinerja, serta tingkat pendidikan karyawan, pendidikan yang dipilih secara random. Gunakan tingkat signifikansi alfa 5% untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa gaji karyawan dan nilai kinerja karyawan dipengaruhi oleh pendidikan karyawan. Oke, datanya ini tingkat pendidikannya ada 1, 2, 3. Misalkan SMA, D3, S1. Ya. Misalkan gajinya ini dalam jutaan, ini misalnya. Ya, ini bersifat kuantitatif atau kontinu, variabel dependennya. Nah, variabel independennya itu kategori ya. Oke. Nah, rumusan hipotesisnya seperti itu. Jadi apa namanya ini tidak simultan ya. Kalimat ini kan jadi satu, bukan gaji karyawan dan nilai kinerja karyawan dipengaruhi pendidikan karyawan. Ya, bukan begitu, tapi satu persatu bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap gaji karyawan. Bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap nilai kinerja karyawan. Itu ya, itu apa namanya struktur analisisnya, rumusan hipotesis. Nilai kritis bisa kita ganti dengan nilai tingkat signifikansi, nilai hitung bisa saudara ganti dengan signifikan atau probability atau probability. Ya, kemudian keputusannya menolak atau menerima. Ya, oke. Sekarang data itu kalau kita masukkan seperti ini, ya pendidikan 1, misalkan ini untuk yang SMU,
apa namanya, yang SMU orang pertama itu nilai kinerjanya berapa, orang kedua nilai kinerjanya berapa, SMA yang ketiga nilai kinerjanya berapa, dan seterusnya. Gajinya juga begitu. Jadi dikelompok-kelompokkan dalam 3 kategori tingkat pendidikan. Ya, bagaimana caranya ini nanti ada di sini. Caranya membuat data SPSS-nya ada di sini. Oke. Nah, kalau sudah ada datanya, klik analyze, ya, klik general linear model, klik multivariate. Jadi variabelnya yang apa namanya dependen itu lebih dari 1, multi, ya, multivariate. Jadi dependen variabelnya itu adalah apa tadi? Nilai kinerja dan gaji. Masukkan 2 ke sini, nilai kinerja dan gaji. Kemudian faktor yang menyebabkan berbeda, faktorialnya itu adalah tingkat pendidikan atau pendidikan. Oke. Klik option. Nah, ini ada tambahan. Di sebelah kanan ini ada pilihan. Ya. Option itu ini. Ya, option itu ini. Ya, option ini. Di bawah save itu ada option. Saya apa namanya? Sudah tidak begitu jelas. Klik option tujuannya apa? Pindahkan pendidikan itu ke display info. Pindahkan pendidikan tadi itu sebagai apa namanya? Di sini masih ada ya, di sini di dalam kelompok ini masih ada ya. Jadi walaupun kita sudah membuat ini masih tetap variabel-variabel independen dan dependen di sini masih utuh. Walaupun kita sudah membuat ini, kita bisa memindahkan apa namanya pendidikan ini dari faktorial ke ini, ke display info. Ya, dari pendidikan ya, pendidikan itu ini ke display info. Lalu aktifkan descriptive statistik, estimate of effect size, observed power, dan homogeneity S. Ini diklik ini, semuanya ada di sini ya. Setelah saudara pindahkan pendidikan ke display minfo, kemudian saudara centangi itu deskriptif, kemudian estimates, kemudian apa namanya observe power ya, observe power dan homogeneity S. Klik, terus diklik continue. Klik continue, kembali ke tampilan. Nah, jadi masih tetap ada ini, walaupun kita sudah membuat faktorial ke minfo di sini. Kemudian klik post hoc, muncul tampilan seperti ini. Post hoc-nya di mana? Nah, ini munculnya di sini nih. Pada saat kita kembali continue,
Kembali ke sini kan, di sini ada tulisan post hoc. Ya, post hoc. Di atas save. Kalau tadi option di bawah save, ini di atas save. Terus diklik, muncul seperti ini. Pindahkan pendidikan ke kolom post hoc test 4 dan aktifkan Benforoni dan Games Oval. Ya, pindahkan ke sini. Ya. Terus aktifkan ini yang ini. Benforoni dan Games Oval. Oke, klik continue akan kembali seperti yang di depan tadi. Ya, mana variabel dependen, mana variabel independennya. Ya. Oke. Klik continue, klik OK, akan hasilnya keluar seperti ini. Tadi di depan kita mengklik deskriptif. Deskriptif itu apa toh? Deskriptif itu uraian tentang karakteristik data. Uraian tentang karakteristik data. Ya. Uraian tentang karakteristik data. Maka di situ ada apa namanya yang pendidikannya SMA, karena yang lain itu tidak bisa diurai satu-satu. Kalau diurai satu-satu jadi sangat banyak. Yang kategori itu hanya tingkat pendidikan. Itu tingkat pendidikan SMA ada 5, D3 ada 5, S1 ada 5. Kemudian nilai-nilai dari kinerja berdasarkan tingkat pendidikan itu adalah ini. Kinerja standar deviasi dari rata-rata. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa nilai kinerja yang terendah itu berapa? 59,6. Yang tertinggi adalah 78,8. Nilai kinerja yang tertinggi itu yang berpendidikan S1. Kemudian gaji juga. Gaji terendah 2,16. Gaji tertinggi adalah 3,22. Yang terendah itu dari tingkat pendidikan SMA, yang tertinggi dari S1. Sekali lagi ini adalah gambaran, describe itu memberikan gambaran mengenai data. Ya. Jadi datanya itu gambarannya seperti itu kalau dikelompok-kelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, nilai kinerja, gaji itu seperti itu. Oke, ini deskriptif ya. Kalau deskriptif tidak ada pengujian. Nah, kemudian kita melihat uji Wilks lambda. Uji Wilks lambda. Ya. Nilai F hitung adalah F hitung ini. Wilks lambda 5,595 ini. Ya. Nilai kritisnya itu 2,82. Berarti 0 ditolak.
Apa itu artinya? Artinya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap apa namanya. Nah, ini yang simultan itu ini. Berpengaruh terhadap gaji dan nilai kinerja atau nilai kinerja dan gaji. Itu uji Weeks lambda. Tolong nanti dilihat satu persatu ya. Kemudian yang berikutnya itu kita lihat satu persatu. Uji parsial. Seperti tadi saya sampaikan, tidak simultan tapi parsial. Pendidikan terhadap berpengaruh enggak pada nilai kinerja secara parsial sendiri-sendiri. Nah, bisa dilihat dari signifikannya 0,003 kurang dari 5%, berarti berpengaruh terhadap nilai kinerja. Nah, kemudian pendidikan terhadap gaji berpengaruh enggak mengakibatkan terjadinya perbedaan gaji atau tidak tingkat pendidikan itu. Maksudnya itu. Bukan pendidikannya semakin tinggi itu apa namanya gajinya semakin tinggi itu deskriptif tadi, tapi mengakibatkan terjadi perbedaan tidak. Nah, kalau di sini tingkat signifikannya adalah 0,004 kurang dari 5% juga. Ya, berarti secara parsial tingkat pendidikan itu juga berpengaruh membedakan gaji. Jadi secara parsial, pendidikan berpengaruh signifikan terhadap nilai kinerja, terus pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap gaji. Jadi di sini bukan simultan ya ini ya, tapi secara parsial. Beda dengan yang Wilkie Lambda tadi. Beda dengan ini. Ya, kalau ini secara simultan. Ya, uji simultan ini secara simultan. Kalau ini secara parsial. Ya, tolong dibedakan ini. Secara parsial. Oke. Uji beda antar variabel dependen. Jika signifikan lebih besar dari alfa berarti homogen. Gunakan Benferoni test. Jika signifikan lebih kecil dari alfa berarti varian tidak homogen. Gunakan Scheme-Solver test. Ya. Sekarang signifikannya berapa? Lebih besar dari alfa. Ya. Lebih besar dari alfa. Berarti apa? Ya, kalau lebih besar dari tingkat signifikansi maka homogen. H0 diterima. Ya, H0 diterima.
Nah, ini mau melihat apa namanya multiple comparison perbandingan secara multiple. Sebentar, ini ada enggak ya? Saya tak, aduh. Nah, dia rada diinceng ya, saya juga sama. Karena kalau tidak nanti, atau satu persatu juga boleh deh. Kinerja di atas ya, kita lihat sebentar. Kinerja dulu deh. Nah, ini. Ya, yang dipakai itu Bonferroni. Karena apa? Tadi bahwa significance atau probability-nya itu lebih besar dari apa namanya tingkat signifikansi 5%. Jadi yang kita gunakan adalah Bonferroni. Nah, itu antara SMA dengan D3. Ya, antara SMA dengan D3. Nilai kinerja antara SMA dengan D3. Sama tidak? Sama atau berbeda nilai kinerjanya? Halo? Sama, Pak. Ya, Sama-sama, Pak. sama ya. Jadi karena signifikannya lebih dari 5%. SMA dengan S1 0,002 berarti berbeda ini. Ya. Kemudian antara apa? Antara D3 dengan S1 itu beda tadi. Mana? Antara SMA dengan S1 beda. D3 dengan SMA tadi sudah sama. Antara D3 dan S1. Nilai kinerjanya sama atau tidak? D3 dengan S1. Ya, itu berapa? 0,266. Ya, D3 dengan S1 nilai kinerjanya sama. Nah, ini kalau ini S1 dengan SMA sama dengan yang di atas. Jadi nilai kinerja antara SMA dengan D3 itu sama kalau tingkat signifikansinya 5%. Nilai kinerja antara SMA dengan S1 itu berbeda karena signifikannya 0,002. Nilai kinerja antara D3 dan SMA tadi sudah sama. Nilai D3 dengan S1 itu juga sama. Ya. Jadi apa namanya? Berdasarkan apa namanya yang tadi itu secara parsial lebih dari tingkat signifikansi ya homogen tadi berarti kita gunakan Bonferroni. Kemudian gaji saya naikkan ya. Ya. Gaji antara SMA dengan D3. SMA dengan D3. SMA dengan D3. Bentar ya, saya so signifikannya ini ya. Supaya saya ini tak Sama. nah ini ada aduh.
Lah kok ke sini. Saudara masih bisa melihat layar saya? Masih, Pak. Oh, masih. Soalnya di layar saya tertulis unstable connection. Jadi ini yang signifikan ya, yang kolom ini ya. Kita lihat satu persatu untuk gaji, ya. Antara SMA dengan D3 sama atau tidak? Sama. Nilai signifikannya 0,37. Ini gaji antara SMA dengan D3 0,37. Menerima 0 berarti tidak berbeda. Antara SMA dengan S1 0,004. Menolak 0 berarti berbeda, ya. Antara SMA dengan S1 ini 0,004 ini. Baik. Terus kemudian antara D3 dan S1. D3 dan SMA tadi sama ya, D3 dengan S1. Sama enggak? Oh, Sama. ternyata sama. Karena apa? Karena 0,08. 8% lebih besar dari 5%. Berarti tidak berbeda. Nah. Oke. Nah, ini untuk apa namanya rentang nilai ya. Rentang nilai. Ya, nilai kinerja dari lulusan SMA itu terendahnya 52,95, tertingginya 66,249. D3 terendahnya 64,15, tertingginya 77,449. Nilai kinerja S1 terendahnya 72, tertingginya 85 dan seterusnya. Ini dengan konfidensi interval, kalau kita menghitung rata-rata seperti dulu pernah diajarkan di statistika 1, itu konfidensi interval itu seperti ini. Ini batas bawah, batas atas gitu ya. Kemudian yang apa namanya gaji, nilai terendahnya untuk SMA itu 1,769, tertingginya 2,559. Nah, tertingginya dari SMA aja apanya masih lebih rendah daripada terendahnya S1. Karena terendahnya S1 2,8. Itu ya, ini deskriptif ya, karena tadi diminta deskriptif juga. Ini bukan pengujian loh ya, ini bukan pengujian tapi deskriptif. Ya. Itu yang 1B manfaat. Yaitu apa namanya variabel independennya adalah kategoria, kemudian berpengaruh atau tidak terhadap nilai-nilai variabel dependen yang merupakan variabel kuantitatif atau kontinu. Itu yang 1B. Sekarang yang 2W MANOVA
itu variabel dependennya ada 2. Tetap faktorial atau kategori semua. Nah, ini variabel dependennya juga 2. Sama, kuantitatif atau kontinu semua. Jadi, two-way MANOVA merupakan metode analisis statistik untuk menguji pengaruh 2 variabel kategori terhadap 2 atau lebih. Nah, yang ini itu bisa lebih dari 2. Ya, coba dibaca dulu. Two-way MANOVA itu seperti itu. Ada.
Oke, jadi 2W itu melihatnya ada 2 variabel kategori yang membedakan atau tidak membedakan variabel dependen, yaitu pendidikan dan bagian di contoh soal ini. Ya, nanti kita lihat secara parsial dan secara simultan. Ya, datanya pendidikan ada 3, kelompok 1, 2, 3, bagian ada 3 juga, kelompok 1, 2, 3. Ya, kemudian nilai kinerjanya ini ada mungkin tertingginya 100 ini. Gaji itu dalam jutaan misalnya. Oke, nah setelah itu data dimasukkan ke SPSS. Ya, ini bunyi hipotesisnya seperti ini. Tolong sekarang dibaca dulu. Hipotesis 01 dengan hipotesis A1 itu artinya hipotesis observasi atau 0 yang pertama, pendidikan tidak berpengaruh terhadap gaji karyawan. Kemudian HA-nya pendidikan berpengaruh terhadap gaji karyawan. Oke ya, saudara baca dulu. Ini bangunan hipotesis. Saya sudah beberapa kali mengatakan kalau hipotesisnya benar, satu nomor itu sudah mendapatkan separuh nilai sendiri. Saudara baca dulu tolong. Dan saudara harus paham bahwa beda antara hipotesis observasi atau H0 dengan hipotesis alternatif. Ya. Selalu tidak berpengaruh, terus yang alternatifnya berpengaruh. Tolong dibaca satu persatu dulu. Nilai-nilai kritis itu bisa dilihat dari tabel ya, DF1 dan DF2-nya. Nah ini di errornya ini yang total itu 15 bukan 14, itu yang dipakai yang 14. Ya,
Kemudian di F1 yang dipakai yang ini, yang tengah ini. 4. Ya. Jadi ini lima, di F1-nya, di F2-nya 14. Bentar, kita lihat dulu. Ya, 6 dan ini. Sekarang kita lihat prosesnya untuk membuat file dengan variabel pendidikan, bagian nilai kinerja gaji, caranya seperti di sini, tahap-tahapannya seperti di sini. Ya, itu untuk yang mau ada yang labeling itu yang khusus untuk pendidikan. Pendidikan itu 1 SMA. Ini ada contohnya di sini. Kemudian kedua itu D3. 3 itu S1. Kemudian bagian itu yang enggak kelihatan. Bagian itu ada apa saja ya? Bagian itu bagian tadi apa tadi? Bagian itu ada produksi, pemasaran, dan lainnya. Oke. Jadi yang lainnya itu 3. Nah, ini definisi-definisi ini digunakan untuk membuat apa namanya label. Jadi 1 ini apa artinya? Pendidikan 1 itu SMA. Kalau pendidikan 3 itu S1. Kalau bagian 3 itu apa? Itu lainnya. Bagian 1 apa? Produksi. Bagian 2 apa? Pemasaran. Ya. Jadi itu dibuat seperti di sini waktu kita membuat file ya untuk menyimpan data ini dengan 4 variabel yaitu pendidikan, bagian, nilai kinerja, dan gaji. Nah, setelah itu datanya itu tersimpan lalu diproses seperti tadi, analyze, general linear model, kemudian multivariate. Ya, kita pindahkan variabel-variabel dependent dan variabel faktor. Ya, variabel dependentnya ada apa namanya nilai kinerja dan gaji. Kemudian fix faktornya adalah pendidikan dan bagian. Ya, oke. Lalu kita lanjutkan dengan apa namanya post hoc. Ya, di sebelah kanan ini ada post hoc. Ya, ya ini ada post hoc. Ya, pindahkan pendidikan pada post hoc. Oke. Sini
Kemudian bagian juga. Ya, terus klik klik apa namanya? Bonferroni, kemudian klik continue, kembali ke seperti tadi. Ya, terus option enggak ada ya, option ya. Oke. Oke, setelah diklik continue, kembali ke sini, kembali ke semula, terus diklik OK. Akan keluar seperti ini. Kita lihat Wilks Lambda. Ya. Untuk pendidikan, apakah berpengaruh terhadap nilai kinerja dan gaji? Kita lihat nilai F-nya sekian, kemudian nilai signifikannya 0,17. Gimana itu? Nol koma 17. Nol koma 17, 0,017 sorry. 0,017 itu kurang dari 5%. Pendidikan dulu ya. Wilks Lambda. Signifikannya 0,017. Kurang dari 5%. Keputusan menolak 0. Dengan demikian, pendidikan karyawan berpengaruh terhadap nilai kinerja karyawan dan gaji karyawan secara simultan. Ini Wilks Lambda itu untuk melihat pengaruh secara simultan. Satu variabel independen terhadap variabel-variabel dependen. Dalam hal ini ada dua, yaitu gaji dan nilai kinerja. Kemudian untuk bagian Wilks Lambda-nya berapa? Signifikannya 0,214. Ya. Ini mestinya ditulis ya, ini 0,017 ya ini ya. 0,017. Yang di bawah berapa itu? 0,214. 0,214. Nah, ini lebih besar dari 5%. Keputusannya menerima H0. Dengan demikian disimpulkan bahwa bagian kerja karyawan tidak berpengaruh terhadap nilai kinerja karyawan dan dan gaji karyawan secara simultan. Oke, tolong dibaca dulu ini. Dibaca dulu.
Pertama, pengaruh secara simultan tingkat pendidikan, dan yang kedua, pengaruh secara simultan bagian. Terus kemudian yang ketiga adalah pengaruh tingkat pendidikan dan bagian secara bersama-sama, apakah berpengaruh terhadap kinerja dan gaji secara bersama-sama juga. Nah, saudara lihat, oh ternyata tidak. Ya, signifikannya 0,273. Ya. Nih, 0,273. Berarti tingkat pendidikan dan bagian secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap nilai kinerja dan gaji karyawan secara bersama-sama. Itu. Baik, sekarang parsial. Pendidikan terhadap kinerja, pendidikan terhadap gaji, bagian terhadap kinerja, bagian terhadap gaji. Nah, tuh kita lihat di sini pendidikan terhadap nilai kinerja, pendidikan terhadap gaji. Ternyata semua signifikan. Pendidikan terhadap kinerja signifikan karena signifikannya 0,029, terhadap gaji juga signifikan karena signifikannya 0,003. Kemudian yang bagian tidak signifikan semua. Ya, bagian tidak berpengaruh secara parsial terhadap nilai kinerja, tidak berpengaruh secara parsial terhadap gaji. Nah, kemudian pendidikan dan bagian secara bersama-sama tidak berpengaruh secara parsial terhadap nilai kinerja karena 0,927. Ya. Terhadap gaji juga tidak berpengaruh karena 10%. Ya, jadi bisa dibaca di sini uraiannya. Nah, sekali lagi saya pesankan bahwa ANCOVA, MANOVA itu tetap bermuara pada analisis varian yang tujuannya untuk menguji perbedaan rata-rata populasi, bukan untuk membuat prediksi, walaupun di dalam proses analisisnya itu ada nama variabel independen maupun variabel dependen. Ada pertanyaan? Oh ya, ini supaya semua tahu ya. Kalau saudara itu terlambat mengumpulkan tugas, jangan japri saya. Jangan kirimkan di nomor saya secara pribadi. Tapi masukkan di grup, karena kalau pribadi saya tidak akan memperhatikan. Nanti banyak sekali yang harus saya layani. Masukkan di grup supaya saya konsentrasinya tunggal di grup atau di web. Nah, baik, kalau tidak ada, saudara saya beri keleluasaan untuk membuat sendiri datanya seperti ini. Mohon maaf, Pak. Hitungan buat file, misalkan seperti ini ya, buat sendiri. Tidak harus namanya, tidak harus ini, namanya boleh lain. Ya, misalkan jenis kelamin misalnya, ya, jenis kelamin, kemudian mungkin umur, tidak masa kerja tapi umur,
mungkin tidak istilahnya tidak kinerja tapi produktivitas. Boleh. Ya. Saudara nanti saya beri kebebasan untuk membuat apa namanya ANCOVA, one way MANOVA dan two way MANOVA. Yang ANOVA tidak usah. Jadi ada 3 nomor. Dikumpulkan besok hari Senin jam 5 sore. Halo Pak, Halo? ini saya mau tanya mengenai yang materi pembahasan minggu kemarin Pak. Kurang jelas nih Mas. Mau tanya yang materi minggu kemarin itu Pak. Yang Materi kemarin itu PLS ya? ya PLS, mengenai PLS itu Pak. Kenapa Yang Mas? bagian rename dari apa? Moderating effect itu Pak. Soalnya itu saya berusaha untuk mau rename, rubah apa namanya. Bentar ya, ini tak bukakan aja ya supaya saya ada tuntunan gitu ya. Baik Pak, siap-siap. Nanti saudara sebutkan yang bagian mana gitu ya. Ya Pak, siap. Atau saya tadi bagian yang mana ya? Yang slide ini 95 Pak. Yang moderasi atau mediasi Mas? Yang Halo? Halo Pak. Yang mana Mas? Yang slide 95 Pak. Yang moderasi. Sekitar berapa? Yang variabel moderasi Pak. Variabel moderasi. Ya. Yang slide ke 95. Yang ini. Ya Pak. Yang terus lagi. Ini toh Mas. Ya Pak. Gimana pertanyaannya? Lanjut lagi Pak ke slide 95. Ini Pak. Ini juga enggak apa-apa. Untuk yang bagian apa Pak? Yang M kompensasi dengan M. Gimana? Untuk mau rename yang bagian moderating effect ini Pak, yang M kompensasi ini sama M. Oh gini aja, ini kita baca lagi aja. Yang apa namanya inner model ya. Apa namanya, sebentar. Yang inner model kan? Iya Pak, Ini pengaruh dari variabel moderasi ini, tak? Iya Pak.
Nah, ini kita lihat satu persatu. Bentar, ini masih belum. Hanya untuk ini yang bagian rename yang bagian apa itunya Pak? Itu yang Ya, kemarin tidak bisa. yang gimana? Untuk mau rename variabel moderasinya itu Pak. Oh, Yang itu Pak. yang Kemarin ini. dicoba ya untuk mau rename-nya tapi nggak bisa Pak. Waduh, Makanya di tugas sekam saya cuman pakai bagian ini saya moderasinya Cek, di ini ya, tulisannya. yang hijau ini ya. Iya Pak. Gini ya, saya cobanya kesempatan lain dulu, terus nanti kalau kalau bisa saya tunjukkan ya, karena kalau saya harus memulai ini dari awal Siap itu Pak, siap. lama. Oke baik Pak, siap. Nanti saya cobanya. Ya, Oke Pak, siap. merename. Yang hijau ini loh, maksudnya? Kuningnya yang kuning itu Pak. Eh, Iya. Iya. ya ini tuh. Iya Pak, yang itu ya. Sebentar. Ini supaya clear. Supaya kalau tidak clear nanti saya berbuat sesuatu tidak ada ininya, nggak nyambung. Ini lah nama maksudnya. Iya benar Pak itu. Dan ini ya, Ya, membuat nama ini ya, bawahnya ini ya. iya Pak. Oke, nanti saya lihat. Moderasi. Nanti saya kerjakan supaya tidak terlalu lama. Kalau saya ini nanti bisa terlalu lama. Oke, saya catat ini siapa Mas Mateus ya. Siap Pak, siap. Oke. Ini Soalnya untuk yang kemarin kami rename yang variabel-variabel lain bisa Pak, tapi sampai yang bagian yang moderasi ini, biru-biru ini maksudnya. ya itu bisa Pak, itu semua Oh bisa. ya. Nah, cuman yang Yang bagian lain apakah juga nggak bisa, teman-teman yang lain? Iya Pak, nggak Sama bisa. Pak, sama Oh Pak. gitu. Ya wes, nanti tak lihat, tak cobanya. Wes, tak cobanya. Oke. Jadi sementara ini ya, saya punya PR juga ya untuk mengerjakan itu. siap Pak. Terima kasih Ada Pak. lagi? Terima kasih Pak. Oke. Kalau tidak ada, saya buat tugas dulu ya. Tugasnya ada 3. Nah, Ankova, saudara buat soal sendiri, saudara olah, saudara masukkan datanya sendiri, saudara analisis sendiri. Begitu juga yang one way manova, two way manova, ya, buat soal sendiri, saudara input sendiri, saudara hitung sendiri, saudara analisis sendiri. Jelas kira-kira soalnya? Seminggu saya kira Jelas, sangat Pak. cukup. Jelas Bapak. Oke, sebentar ya, saya buatkan soal dulu ya. Nanti saudara ikut cek apa namanya soalnya sudah bisa dibaca atau belum.
Oke, saudara lihat. Soalnya sudah bisa dibuka belum? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah. Sudah bisa dilihat, Pak. Sudah ya, jadi ada 3 ya. Buat soal input data, olah data, dan analisis hasil hitungan tentang ANCOVA. 2. Tentang one way MANOVA. Tentang two way MANOVA. Bebas. Saudara boleh menentukan sendiri. Jelas maksudnya? Jelas, Pak. Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, kita sudah dulu ya. Saya tak coba lihat kok nggak bisa yang hijau tadi, menarik itu. Ya. Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Selamat malam.